salam keroncong. Mudah-mudahan dengan hadirnya obrolan tentang keroncong ini bisa membawa kita pada satu kesepakatan baru apa yang kita kehendaki dengan keroncong. Ya, salam keroncong. Ya, saya bersyukur bertemu dengan sahabat lama saya ya. Tahun 2009 kami kenal, Mas Koko Dole. Pasti orang keroncong tahu di Indonesia ini siapa beliau. Mas Koko, kalau kita melihat perkembangan keroncong ke depan, ya. Optimis? Optimis kalau keroncongnya. Yakin nggak akan mati? Begini Pak Iwan, saya itu bingung gini. Orang keroncong itu, Ya. kalau orangnya itu masih hidup, itu jarang dihargai. Kalau ini saya mau ngomong apa adanya aja. Pokoknya saya bikin lagu nih, lagu saya udah dapat AMI atau apa, itu lagu bagus. Tapi orang lain jarang mau nyanyikan lagu itu, jarang mengakui kalau karya orang lain. Itu perkembangan keroncong tersendat-sendat seperti itu. Jadi keroncong tidak bisa berkembang secara karya. Secara karya nggak bisa berkembang karena apa? Harusnya kita itu harus saling mendukung. Ini punya karya kita tampilkan. Kalau boleh saling menampilkan karya orang. Jangan keroncong itu nun sewu ya. Walaupun keroncong klasik itu bagus. Tapi kita harus ngopeni, ya, mengopeni, tapi harus mengembangkan, melestarikan dan mengembangkan itu harus sejalan. Kalau hanya melestarikan ya udah, keroncong tidak akan berkembang. Keroncong tidak akan, istilahnya akan menemukan aransemen baru, atau menemukan karya-karya baru yang bisa naik ke permukaan. Tapi kalaupun kita juga mengembangkan keroncong, tetap harus melestarikan. Karena apa? Karena pakem itu jangan dilanggar. Jadi kalau generasi muda sekarang yang mau mempelajari keroncong, ya biarin aja kalau dia istilahnya belum bisa lagu keroncong, tapi dia menyanyikan lagu pop dengan iringan keroncong, biarin. Biar mereka tahu istilahnya, oh ini keroncong ternyata enak. Nah, ketika dia sudah tertarik dengan keroncong, baru pakemnya ini jangan dilanggar. Tapi kalau belum udah, kowe ngono salah, kowe ora ono mbate, kowe ora ono cengkoke. Istilahnya kamu rano lu'e. Kalau udah nyanyi gitu aja disalah-salahkan ya repot, gak akan berkembang keroncong itu. Nah sekarang kalau melihat, ini kan gairah keroncong. Itu saya lihat di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di berbagai kota sudah adalah tanda-tanda regenerasi. Tetapi gaungnya belum sampai untuk bisa berkembang menjadi satu industri seperti genre musik yang lain itu. Apa yang perlu dilakukan kalau gitu? Dilakukan adalah paling tidak itu ada pendidikan keroncong. Harus ada pendidikan keroncong. Harus ada kursus-kursus keroncong kepada pemain-pemain baru, player-player baru. Nun sewu Pak Iwan. Ya. Di Indonesia ini ada 7 bendera. 7 bendera keroncong umpamanya. Ada 7 bendera keroncong. Tapi pemainnya juga cuma 7. Iya kan? Iya enggak? Maksud saya begini, ini ada. Jadi artinya saling grupnya beda-beda, tetapi pemainnya ya itu saja gitu. Lah iya, main itu aja. Karena apa? Karena istilahnya nun sewu yang orang-orang keroncong ini takut kesaing. Ini saya bicara padanya aja. Saya berani ngomong begini. Jadi istilahnya kalau orang yang lebih senior biasanya dia takut kesaing. Nek engko aku ndak tak ajari ngene, engko aku kalah aku kalah laris. Oke, di luar tadi, misalnya katakanlah kekhawatiran akan tersaingi ya, sehingga para pemain juga tidak bertambah banyak, kalian juga tidak meningkat. Kira-kira kalau misalnya melihat gini, kesempatan untuk tampil, ya, bagaimanapun kalau kesempatan tampil untuk tinggi seperti genre musik yang lain, itu kan orang tidak berebut gitu. Cukup banyak band-band besar di Indonesia yang sampai sekarang masih eksis. Nah kalau keroncong mungkin nggak juga kayak begitu? Maksudnya gimana? Bisa muncul, ada grup banyak, bisa menjelma menjadi industri, diterima di industri musik, dan keroncong itu menjadi sesuatu yang itu jadi tanggung jawabnya insan-insan keroncong senior yang punya kemampuan. Minimal dia bisa pemain biola, dia didik pemain biola yang baru. Pemain ukulele dia mendidik pemain ukulele yang baru. Mendidik istilahnya, yang bisa membuat aransemen, ajarin mereka bikin aransemen. Seperti saya waktu saya bikin Pesona Jiwa dulu, Pesona Jiwa itu sampai 3 generasi loh, 3 generasi, 4 generasi. Jadi kalau mereka istilahnya apa? Ada
yang harus dididik ya dididik aja. Kita sekarang harus mulai Pak Iwan, mulai harus mempersiapkan generasi-generasi penerus. Kalau enggak hilang keroncong. Jadi dinosaurus kayak Pak Iwan dulu. Jadi teman-teman dulu karena satu perjalanan saya mendapatkan amanah di tahun 2009 Mas Iwan ya, sebagai ketua DPP Hamkri, Himpunan Artis Musik Keroncong Seluruh Indonesia. Dan waktu itu saya melihat bahwa sebetulnya justru anak-anak muda yang harus menjadi ladang garapan dari program itu. Sehingga mengapa saya pun setelah tidak menjadi ketua bersama-sama dengan teman-teman dari Sekolah Pilar Indonesia, Bapak Ibu Guru menyelenggarakan Festival Keroncong Muda. Betul, ya. Itu luar biasa, pesertanya dari Lampung, dari Jawa Timur, ya, dari Jawa Tengah, dari Jakarta sendiri. Dan diopeni di sini, Pak. Nah, itu belum pernah ada. Itu pertama kali di Indonesia orang lomba diopeni sak mangan-mangane, sak turune, istilahnya dapat hadiah. Dan istilahnya nggak main-main gitu. Ada yang dapat beasiswa juga waktu itu. Betul. Ya sayang setelah 4 kali kami menyelenggarakan gitu di tahun yang kelima sudah sempat kita umumkan, tetapi terpaksa kita batalkan karena dari sisi jumlah peserta tidak signifikan perkembangannya ya, tetap sekitar 10-11 grup, sehingga ya tidak cucuk kalau orang Jawa bilang, tidak worth it begitu, sehingga ya sudah kita tidak lakukan lagi. Padahal sayang itu seperti itu, dan tidak murah Mas Koko. Untuk menyelenggarakan itu butuh biaya yang sangat besar begitu ya. Apalagi peserta datang, kita harus perlakukan dengan baik, kita terima gitu. Jadi spiritnya bukan sekedar berlomba, berkarya, tetapi lebih bagaimana membangun komunitas keroncong muda yang memiliki kepedulian. Sayang tidak ada lagi diselenggarakan di sini. Tapi tetap Sekolah Pilar Indonesia berkomitmen untuk budaya Indonesia. Jadi tiap tahun Mas Koko kami mengadakan semacam pertunjukan kolosal anak-anak begitu. Ada yang main musik sekitar 40-50 orang, ada pertunjukan di depannya gitu ya. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang. Nah, tiba-tiba kemarin diajak rekaman sama Mas Koko satu lagu Selendang Sutra. Selendang Sutra. Setelah saya pikir-pikir, waduh, untuk apa? Saya bukan penyanyi, tapi ya sudahlah kita share Selendang Sutra. Yang penting itu raos Pak, yang penting rasanya. Orang menyanyi itu sebetulnya mau hebat kayak apa itu kalau tanpa rasa juga. Kalau menurut saya sebegitu. Dan kita lihat dari sudut apa gitu. Orang menyanyi itu dia bukan penyanyi, dia udah menyanyi mau mengembangkan keroncong, saya acungin jempol itu. Maksudnya istilahnya apa? Rosonya itu dapat gitu loh. Jadi teman-teman semuanya ya, kanal ini Gema Keroncong ya kita akan mencoba melakukan sharing keroncong, apakah itu berupa lagu-lagu yang kita tampilkan, tetapi di luar itu kami juga akan ngobrol ya, kira-kira berbagai pandangan. Nah, kali pertama ini Mas Koko yang pas hadir di sini ya kita comot untuk kita ajak bicara soal keroncong gitu ya. Nah, Mas Koko, apakah kita harus berharap pada lembaga-lembaga seperti pemerintah, swasta untuk ikut nguri-nguri keroncong ini, atau kita biarkan saja, biar keroncong bertumbuh, keroncong bagus, sehingga akhirnya dilirik oleh... Sebetulnya saya mengharapkan dari pemerintah itu kalau memang keroncong itu kalau bisa ya dianjurkan jadi ekstrakurikuler lah di sekolah-sekolah. Kalau perlu ya sumbanglah alat-alat keroncong ke sekolah-sekolah. Jadi dianggarkan oleh pemerintah. Dianggarkan oleh pemerintah. Atau istilahnya adakan lomba-lomba keroncong ya oleh pemerintah. Adakan lomba-lomba menciptakan lagu keroncong. Gitu. Jangan hanya istilahnya kayak apa ya, hangat-hangat ayam. Begitu ada butuh menggunakan keroncong untuk keperluan tertentu, keroncong dibikin ada, tapi akhirnya nanti dilupakan juga, gitu loh. Istilahnya jangan sampai keroncong ini di tengah jalan nanti mati, karena kan keroncong itu dianggap sebagai musik asli Indonesia, walaupun ada yang bilang dari Portugis, ya
Tapi kalau di Portugis nggak ada istilahnya pattern-pattern keroncong seperti itu. Kalau alatnya mungkin dia dari Portugis boleh alatnya. Tapi secara aransemen nggak ada, karena keroncong itu kan istilahnya, apalagi non sewu ya, kalau langgam Jawa istilahnya langgam itu. Keroncong itu kan sangat melodius. Keroncong itu ibaratnya bisa katakan jazznya Indonesia. Semua nggak ada yang chord, melodius semua, melodi. Ya itu gantinya saron. Ya. Bass gantinya gong Jawa, selo gantinya gendang, cak gantinya siter, ukulele gantinya kenong, flute gantinya suling, biola gantinya rebab. Jadi mengapa? Itu memang itu apa ya, betul-betul kayak gambaran apa ya Pak Iwan? Gambaran gantinya instrumen Jawa gitu, itu ada. Walaupun ya gini, kita tidak mengatakan bahwa keroncong itu dari Jawa, bukan gitu, tapi itu gambaran dari gamelan-gamelan itu gitu loh. Nah, Mas Koko, sekarang ini kan kita sudah bergerak harus maju gitu. Keroncong tidak bisa lagi menggunakan patron-patron lama. Anak-anak muda akan jauh dari itu gitu. Iya. Nah, bagaimana dengan kita lihat ya, anak-anak muda saat ini, kalau kita lihat di YouTube ada beberapa yang menampilkan itu, memasukkan unsur keroncong di situ. Katakanlah cuk gitu ya, yang cuk dan model bassnya pun juga katakanlah bass model keroncong seperti itu. Itu dosa nggak sih itu kayak begitu itu? Enggak lah, enggak dosa enggak. Yang bener loh, orang ada juga pelatih yang mengatakan, aduh ngerusak pakem ini gitu. Enggak dosa. Menurut saya enggak dosa. Ibaratnya ukulele itu kan jantungnya keroncong, ya. Jantungnya keroncong. Terus ada selo, itu juga jantung hatinya keroncong. Kalau dia dimasukkan ke dalam aransemen, ada ukulelenya, itu maaf ya, saya kan saya tim kategorisasi Anugerah Musik Indonesia. Saya selama ini maksudnya istilahnya jadi tim kategorisasi. Saya bisa memisahkan antara keroncong klasik dan keroncong kontemporer. Nah, ketika ukulele itu masuk ke dalam aransemen, itu sudah saya anggap sebagai keroncong kontemporer. Karena pelakunya dibawakan Mas Kris ya. Maka izinkanlah aku itu termasuk kontemporer. Betul. Kemudian saya dengar ada suaranya Buwal. Loro koyo gitu ya. Betul. Cuman masalahnya sekarang ini apakah keroncong harus, maksud saya praktisi ya, teman-teman musisi keroncong itu bergerak sendiri atau memang harus aktif, kreatif untuk mencari network, bekerja sama dengan genre musik yang lain atau gimana sih? Sebetulnya kalau untuk mengembangkan keroncong itu harus menerima musik lain untuk masuk ke keroncong. Dan keroncong bisa masuk juga ke musik yang lain. Bisa ada keroncong reggae, keroncong dangdut, disco keroncong. Waktu almarhum Rama Apiyama membuka Dinda Bestari. Yang waktu luar biasa itu, booming keroncong itu. Iya, itu maaf ya, saya nggak usah saya sebutin. Saya kan masih aktif di rekaman saat itu. Waktu dia ngeluarin, itu ada salah satu tokoh keroncong menghina. Ki opo sih? Kok keroncong jedak-jeduk dia keroncong digawe sak enake dhewe. Sebetulnya sama, ketika Mas Koko merintis model prospel yang berbeda. Prospel dengan keroncong. Waduh. Itu banyak dikritik kiri kanan ini apa-apaan ini keroncong ini gitu. Kayak kelihatan membuat sesuatu yang baru tapi tidak menyatu dengan pakemnya gitu. Gitu ya? Itu gimana itu? Itu masih sesuai karena pakem mereka sebetulnya tidak tahu, Pak. Sebetulnya mereka tidak tahu. Ini saya kembali ke Rama Apiyama dulu ya. Rama Apiyama jedok-jedok. Ternyata ketika dilempar ke pasaran, luar biasa itu. Gajah Mada Record langsung itu. Terus kembali lagi ke tadi katanya ada yang mengomentari prospel saya. Prospel itu ada prospel 1, prospel 2, prospel 3. Itu orang yang tahu pasti prospel 1 ke sini, prospel 2 ke sini, prospel 3. Dan middle spell. Middle spell itu kan hanya 4
birama, dan itu chordnya ada di 5 saja. Dia ada di 5 saja. Jadi 4 birama, chordnya ada 5. Nah, ketika saya rubah dari 4 birama itu menjadi chordnya ada ke 2 minor, ke 5 minor, ke 7, ke apa, itu kan bisa. Itu kan ya, saya tidak melanggar pakem, hitungannya tetap sama, tetap 28 bar, 28 bar anu keroncong itu. Ya, jadi secara pakem tidak dilanggar. Tidak dilanggar, itu kan istilahnya cuma. Nah, oke, saya pengen tanya, kenapa membuat model prospel seperti itu? Alasannya apa? Biar keroncong lebih berkembang, biar keroncong lebih bisa diterima. Didengarkan lebih dinamis. Dinamis. Ya. Coba Pak biar nanti apa istilahnya yang Pak Iwan kemarin nyanyikan itu, yang apa? Bumi Emas. Bukan, yang belum tayang. Oh, yang belum tayang. Lindu Lukisan? Bukan, yang baru rekaman sama saya. Ya. Apa? Suci, keroncong suci. Ya. Ya, keroncong suci. Ya. Keroncong suci. Ya. Keroncong suci. Ya. Oke, nanti coba kita tampilkan sedikit ya. Sebelum lama ini saya rekaman. Keroncong suci kan di tengah itu. Ya. Itu harusnya kan itu cuma 5. Jadi dia kalau anu cuma gitu aja kan, kalau apa-apa sih keroncong begitu. Keroncong begitu. Seperti Bengawan Solo. Kalau Bengawan Solo bukan keroncong ya, langgam, tapi ketika dia intronya gitu udah. Ya. Aja begitu aja. Kemarin itu loh, yang lebih dinamis itu Hampir Malam di Jogja. Itu di tengahnya itu kan dibuat kayak tempo naik, jadi tidak melihat segala sesuatunya dari kesedihan, tapi ada sisi lain yang kita bisa tonjolkan juga di situ gitu. Hampir Malam di Jogja kan bukan istilah, bukan lagu keroncong gitu loh. Ya, itu yang kebetulan dibawakan dengan keroncong pun sangat bagus. Iya, gitu ya. betul. Jadi istilahnya kita jangan terpaku pada hal-hal yang membuat kita semakin tertinggal gitu loh. Nah, Mas Koko, kalau dari sisi ini kebetulan kemarin saya melakukan penelitian, dan penelitian itu artikelnya juga dimuat di Springer dari Jerman begitu. Salah satunya saya meneliti tentang perilaku konsumen keroncong. Jadi loyalitas kultural penggemar keroncong yang ada di Solo. Terima kasih Pak Wartono itu yang sudah membantu mengumpulkan data dari teman-teman di Solo itu. Bahwa ternyata itu ada satu keunikan yang ada di Solo. Mengapa Solo sampai saat ini masih, katakanlah ya, begitu hidup keroncongnya di sana? Karena apa? Saya melihat itu ada beberapa syarat yang sebetulnya itu sudah pernah saya kemukakan ketika saya berada di Solo, melantik kepengurusan Solo tahun 2010 kalau tidak salah itu. Jadi mengapa Solo itu mempunyai gairah keroncong yang tinggi? Karena pertama ada komunitas yang banyak. Betul. Ada pemerintahan yang mendukung, dan kebetulan juga ada tokoh-tokoh keroncong yang mau bergerak terus gitu. Nah, itu yang saya rindu. Itu suatu saat kok saya pengen ke Solo, ya Pak Wartono tolong nanti temani saya. Saya pengen keliling, pengen ngobrol dengan teman-teman. Mengapa kok sampai sekarang itu masih pengen keroncongan terus seperti itu gitu? Karena masyarakatnya masih merindukan keroncong. Masih merindukan. Jadi keroncong. itu masih satu-satunya untuk hiburan. Untuk hiburan. Dan kebetulan Solo kan juga terkenal sebagai kota budaya. Betul, gitu. betul. Saya ingat itu waktu Pak Gesang masih dirawat di rumah sakit menjelang beliau kabudut itu, beliau pesan gitu, terus kembangkan keroncong, jangan sampai keroncong berhenti sampai di sini. Itu kata-kata beliau yang saya masih ingat waktu itu ketika saya menengok beliau. Nah, hanya saja sekarang ini ketika pesan beliau itu kita tarik relevansinya dengan kondisi sekarang. Saya melihat ada jalan yang terjal, yang curang, yang sangat curam, yang sangat berat untuk kita lalui bersama agar keroncong tetap lestari seperti itu. Ya, saya pernah mengatakan kepada Mas Koko gitu ya, mengapa produk mati, tidak laku lagi. Salah satunya adalah tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan zaman. Betul. Nah, keroncong itu sepertinya kan ada keroncong asli yang sekarang ini masih banyak mewarnai, tetapi juga ada keroncong-keroncong kontemporer seperti itu ya, yang rasanya itu ada relevansi agar keduanya itu tetap hidup. Tapi untuk generasi sekarang ya pasti keroncong yang
kontemporer yang sesuai dengan zaman dia. Gitu. Walaupun begini Pak Iwan, walaupun keroncong asli tetap bisa naik. Contohnya begini, saya membuat keroncong asli, judulnya Kidung Surgawi. Kidung Surgawi. Iya, terus Meraih Rembulan. Terus nuansa kebangsaan. Nuansa kebangsaan. Yang nuansa kebangsaan itu yang kita jagib jadi musik pembuka untuk keliling kita ke Bali, ke apa kemarin ke Bali, ke Gunung Kidul, ke Solo. Jadi istilahnya tetap asli itu tetap harus kita jaga. Ya. Kalau seandainya menggarap, jangan merusak pakem. Kalau seandainya mau ada prospel, ya prospelnya yang dikembangkan. Prospelnya dikembangkan, middle spellnya dikembangkan. Terus juga, ya maaf ya, zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Membuat lagu keroncong ya istilahnya secara syair-syairnya bagaimana untuk bisa istilah bisa kekinian syairnya. Bisa diterima seperti Meraih Rembulan dengan kehidupan sekarang. Meraih Rembulan, Kidung Surgawi, apa saya bikin dan itu Meraih Rembulan dapat AMI Award tuh 2014 itu. Yang nyanyi Dian Mita. Nah, saya melihat itu sebetulnya ayo kita nanti jawab bersama-sama. Apakah kita sebagai pegiat, musisi, pemerhati, pecinta keroncong sudah memiliki kearifan untuk membuka diri. Artinya membuka diri termasuk memasukkan instrumen, pendekatan, budaya baru agar keroncong ini jadi lebih segar gitu. Nah, saya menghargai, ingat di Nusa Tenggara Barat waktu saya melantik kepengurusan di sana. Oh, itu hebat, luar biasa saya lihat. Memasukkan unsur sasandu, kan begitu ya. Betul. Terus ketika kita ke Sumatera Utara, waktu saya melantik kepengurusan di sana, waduh, keroncongnya itu model khas orang Sumatera Utara yang begitu dinamis, begitu rancak, begitu nggak ada tuh unsur-unsur mendayu-dayu yang tidak sesuai dengan budaya mereka. Nah, kearifan untuk menerima ini gitu. Sejauh ini apa hambatannya sih Mas Koko itu? Sebetulnya gini Pak Iwan, keroncong itu kan sebetulnya ada karya keroncong asli, ada langgam asli, ada setambul, dan ada ekstra. Nah, kita harus lihat dari ekstra ini. Ekstra itu contohnya waktu Pak Anjar Ani membuat Jangkrik Genggong, ya kan? Jadi istilahnya lagu ekstra itu yang tidak berpakem, tapi paling ada barnya juga paling beda-beda sedikit ya. Terus chord-chordnya juga beda-beda sedikit, tapi dengan dengan lagu ekstra itu kita bisa berekspresi dengan pukulan-pukulan beda. Istilahnya kalau keroncong ada terulungan, kalau terulungan kalau di Solo ada irama petik, ada irama lombo atau irama satu, dan irama double. Yang terulungan ini ya yang mengharu biru banyak berkembang di berbagai daerah ya modelnya. Iya betul. Ya, jadi istilahnya betul-betul harusnya ketika kita mengembangkan keroncong, kita tujuannya apa? Terus kita lihat ini keroncong ini yang mau kita kembangkan yang mana ini? Kalau yang keroncong asli ya kita jaga pakemnya. Kalau ekstra ya monggo terserah mau digarap seperti apa. Yang penting itu bisa diterima, syukur bisa booming. Nah sekarang ini kalau kita ngomong ya dengan berbagai model keroncong, saya jadi ingat teman kita Mas Andre apa kabar itu dengan keroncong tugunya begitu ya. Itu dinamis saya lihat itu. Betul. Apa yang dikemukakan pun ya relevan dan lagu kalau dibawakan teman-teman dari keroncong tugu terasa memberikan satu nuansa yang berbeda gitu, optimis ya sekalipun itu sedih ya udahlah, sedih yang ada batasnya, tidak perlu terlalu disesali begitu ya dengan berbagai pendekatan mereka gitu. Bagaimana Mas Koko melihat ini? Ada model keroncong tugu, ada terulungan, atau mungkin ada bagus sekali. Keroncong tugu itu bagus menurut saya begini. Istilahnya dengan kempurungan, istilahnya dengan pukulan-pukulan yang beda, pukulan-pukulan yang gaya Portugis atau atau gaya-gaya tugu. Saya itu tertarik waktu keroncong tugu itu memainkan lagu Sendiri dan Rahasianya Ghost Plus. Itu saya dengar pertama kali kalau tidak salah di Demak saat itu. Wah,
bagus ini gitu maksudnya. Oh, kasih sayang untuk. Jadi kenceng itu jadinya. Oh iya. Sendiri dan rahasia seperti harapanku. Jadi makanya keroncong tugu itu istilahnya dia yang paling relevan bisa mengiringi lagu apa saja sebetulnya. Apalagi lagu-lagu pop sangat dimakan oleh keroncong tugu karena dia tidak ada istilahnya pakem-pakem yang harus dianu. Istilahnya pokoknya kencrungan gitu istilahnya gitu. Nah, Mas Koko, sekarang ini menurut Mas Koko dari sebaran keroncong di Indonesia, mana daerah yang paling menunjukkan gerengseng paling tinggi gitu, dan di situ ada harapan keroncong untuk bisa tumbuh pesat di situ? Daerah mana kira-kira? Kalau perkembangannya untuk anak-anak muda sekarang Jawa Timur. Jawa Timur luar biasa. Betul, Jawa Timur. Jawa Timur itu perkembangannya. Tapi jangan salah, Salatiga juga tuh. Ada teman kita Mara Asmara itu juga dia membuat keroncong anak-anak muda. Ya, saya pengen nih Mas Koko, nanti kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Ada praktisi ya keroncong yang sangat memahami keroncong seperti panjenengan, penikmat, juga pegiat gitu ya, yang kita bisa ngobrol sama-sama di sini. Jadi kalau misalnya Mas Koko, saya kasih pertanyaan yang mulia deh. Apa yang harus dilakukan agar keroncong tetap lestari? Atau dalam bahasa yang kurang enak didengar, agar keroncong tidak mati? Yang pertama adalah yang tokoh-tokoh keroncong ini melakukan regenerasi. Ada kesadaran regenerasi dari para senior. Iya, dari para senior jangan merasa tersaingi. Yang kedua jangan merasa tersaingi. Iya, dan berikanlah dukungan siapapun yang berkarya, gitu loh. Jadi kalau perlu istilahnya di satu daerah tiap bulan sekali adakanlah seminar atau apa tentang keroncong, terus pentaskan yang ini, biar aja pentas satu lagu dulu, jangan dihina istilahnya, yang nyanyi istilahnya cengkoknya belum benar jangan bilang oh cengkoknya bang, jangan, karena kadang-kadang istilahnya cengkok itu masing-masing. Dulu Mas Mus Mulyadi waktu keluar ya baru apa tuh cengkok Mas Mulyadi. Tapi Mas Mulyadi yang saya senang, keroncong yang nampaknya rumit dinyanyikan beliau itu lebih terasa dekat loh di telinga kita. Iya makanya itu dulu waktu muncul kan ada istilah yang maaf aja ya. Punya ciri khas. Punya ciri khas istilahnya. Juga termasuk Mus Mujiono juga ciri khasnya juga ada. Mas Mami Slamet punya ciri khas gitu loh. Bahkan ada Victor Huta Barat. Itu dia punya ciri khas. Kan saya pernah bikin Tempo dulu tahun 2004 ya, 2008 itu Victor Huta Barat keren gitu. Nyanyi keren banget gitu. Saya pengen ini nanti supaya kita semua juga di dalam posisi pandang yang sama, semua saling mengembangkan. Saya akan pengen juga dengan Mbak Tuti Mariyati, Mas Marco Congrok gitu ya rasanya, Mas Andre, terus kemudian di Jogja itu juga ada. Ya Congrok itu coba dulu kan begitu Congrok muncul orang-orang tua apa belum tapi itu meledakan yang sangat itu luar biasa. Dan fenomenal ya. Fenomenal. Nah, Mas Marco, kapan yuk kita ketemu ya ngobrol mengenai Congrok. Ya, dan kita pengen ini anak-anak muda juga bisa mengenal keroncong melalui Congrok Anda ini. Betul. Ya. Terus di Jogja saya juga melihat ada akademisi yang luar biasa, ada Prof. Victor Gana, ada Mas Singgi, ada Mas Imung, ada Pak Martinus ya, dan tokoh-tokoh keroncong di sana yang ada Bu Sri Hartati. Ada Pak Barjo HS ya. Ya walaupun Pak Barjo HS beliau sudah kepundut, saya juga sempat menengok beliau dan ngobrol mengenai keroncong. Ada harapan yang memang semua tokoh-tokoh itu menginginkan keroncong tetap lestari. Nah, saya melihat ya kalau dari sisi pemasaran begitu ya, ketika saya baca ada pasti teman-teman juga tahu Philip Kotler itu mengatakan begitu, mengapa produk gagal dijual? Satu hal yang utama bahwa orang atau
usaha atau unit yang memproduksi itu selalu melihat dari kacamata diri dia produk apa yang bagus. Tidak berpikir apakah konsumen menghendaki produk itu atau tidak. Nah, sehingga Kotler menyatakan ya kalau bisa apa yang menjadi kebutuhan konsumen itu yang harus kita siapkan. Nah, rasanya keroncong agar tetap bisa lestari harus memang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti itu. Tidak saja dari sisi misalnya katakanlah model membawakan, aransemennya, tetapi juga isi-isinya. Betul. Yang saya luar biasa kagum ya, ini yang barangkali tidak dimiliki oleh genre musik yang lain. Keroncong lekat dengan faktor kesejarahan. Ya. Bagaimana berperan di dalam kemerdekaan Indonesia, perjuangan, dan lihat nilai-nilai di dalam keroncong itu. Betul. Itu yang kita bisa pelajari di situ. Nah, makanya melalui kanal ini dengan segala keterbatasan kami membawakan lagu-lagu yang memang ada nilai-nilainya, Mas Koko. Makanya kemarin ketika kita lihat ada bencana di saudara kita di Sumatera, saya ingat 4 tahun lalu kita rekaman mengenai Bumi Emas. Akhirnya kita keluarkan kemarin kan gitu, seperti itu. Di sana hutan-hutan rimba. Mas Koko, ini kayaknya akan panjang sekali apa yang kita sampaikan, tetapi saya Ada berharap... satu lagi, Pak. Oh ya, Di apa Jogja itu ada muncul juga. Apa itu? Dia juga ada genre keroncongnya itu. Paksi Band. Luar biasa itu Paksi Band ya. Oh Sarina, tak kandhanina ojo mlayu. Nanti ya siapa tahu saya juga berkesempatan ngobrol dengan mereka supaya kita tahu juga keroncong dari sisi muda mereka. Jogja harusnya tidak kekeringan untuk karya-karya keroncong. Dulu ada Sinten Remen, Mas Jaduk, luar biasa. Nasi goreng, medega baten what sambal and what kerupuk. Ya. Keren itu. Ya. Hanya setelah figur Mas Jaduk kapundut ya, saya tidak mengerti lagi apa Sinten Remen itu masih ada juga. Masih ada. Iya, masih ada. Ada Purwanto, ada ya, ada Mas Wibowo salah satunya gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini juga tetap terus berjalan karena sebagai karya juga Sinten Remen itu bisa mengisi ruang yang tidak bisa atau belum diisi oleh keroncong jenis yang lain. Ya, makanya saya bilang ayolah bikin regenerasi. Itu. Jadi apalah sekarang yuk kita generasi keroncong ini yang tua-tua yang udah merasa matang, ayolah matangnya ditularkan ke generasi yang berikutnya agar keroncong tetap ada. Minimal ada, gitu aja lah. Ya, jadi teman-teman semua ini obrolan Tapi pertama Pak, saya mau ya. tanya dulu Pak, itu kok ada Apa itu? itu? Oh, ya. Jadi gini Mas Koko, setelah saya tidak lagi menjadi Ketua HAMKRI di tahun 2015, saya dengan teman-teman tetap berjuang untuk ikut sedikit melestarikan budaya bangsa. Nah, oleh karena itu setiap tahun kami mengadakan drama tari kolosal dengan mengangkat cerita yang berbeda-beda. Yang paling terakhir itu ada dari Papua. Kami membawakan tema yang namanya Raja Ampat Asa dari Timur. Jadi kita betul melakukan riset mengenai Raja Ampat dan kita pentaskan begitu ya dengan durasi sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jam pertunjukan itu yang main 300 anak. Nah di situ saya juga ikut main gitu ya karena bukan untuk lebih memberikan dukungan kepada anak-anak ya karena anak-anak jadi saya di tengah-tengah itu memberikan pesan sedikit kepada orang tua kepada penonton mengapa kita perlu untuk melestarikan budaya, bagaimana nilai-nilai itu bisa kita kembangkan melalui kegiatan ini. Tahun sebelumnya kita mengadakan Gatot Koca, Gumulung Condro Dimuko. Nah itu di situ nanti itu ada saya ikut berperan sebagai Kresna juga. Jadi saya ikut main sedikit untuk keluar dengan didukung para orang tua.
itu memberikan nasihat kepada Gathotkaca di dalam, tetapi lebih dari itu sebetulnya saya juga memberikan pesan pada para orang tua, pada penonton, kepada anak-anak yang main. Sebelumnya kita juga pernah Erlangga Wisudo, jadi babat sejarah kearifan lokal kita coba pentaskan seperti itu. Dinaikkan gitu ya. Ya kita dan bersyukur ada teman-teman ya dari berbagai latar belakang yang ikut menonton gitu. Ada juga teman-teman dari ya diplomat yang hadir juga begitu ya, dari berbagai praktisi, dan mereka mengapresiasi, memberikan ruang untuk budaya ini gitu, budaya ini. Dan ini saya simpan Mas Koko, jadi saya tidak menyewa untuk menunjukkan satu keseriusan di dalam berkesenian itu ya. Itu seperti itu gitu ya. Ini ini khusus ya, saya dari Papua ini yang saya memang ya, ini saya punya baju khusus, saya pesan dari Papua di sana. Saya juga ini ada Irairan. ya, ini Kresna ini ya, seperti ini gitu. Ya, ini ya ini hanya untuk memberikan satu dukungan agar musik berkembang. Apapun itu, mau keroncong, ya, mau wayang, mau cerita-cerita rakyat, yang mudah-mudahan ini nanti bisa terus berjalan, Mas Koko. Ya. Nah, di dalam musik di belakang pun kita juga memasukkan ornamen keroncong. Ya, jadi di situ alat musiknya ada kolintang, ada gamelan, ada talempong, ya seperti itu yang kita coba. Ya Nusantara ya. Ya, yang Nusantara betul. Dan ini nanti kita juga persiapan untuk di bulan April ya. Di bulan April kita mau melakukan. Nah ini khusus memang kami memesan untuk saya gunakan nanti ketika ambil. Ini kan memang kelengkapan untuk Kresna, tapi tetap relevan kalau misalnya ada tampil-tampil kerajaan atau dan lain sebagainya seperti itu. Itu Mas Koko. Jadi apapun itu budaya Indonesia luar biasa. Mengapa ada nilai-nilai yang kita bisa pelajari di situ. Ya, salam keroncong. Ayo kita jaga keroncong dan budaya Indonesia. Terima kasih Mas Koko. Terus berkarya, terus anak-anak muda dorong untuk bisa mencintai budaya Insya Allah. kita. Ya, baik. Terima kasih Mas Koko. Esok hari